Halo Sobat PBA, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tolik di staf pembantu Bagus Agensi ya. Jadi hari ini saya akan berbagi info atau tips, yaitu keuntungan kerja dan yayasan ya. Jadi kalau kita jadi pembantu itu kan ada beberapa cara ya. Pertama bisa ada calo, terus kedua juga bisa cari majikan diri. Jadi langsung lewat calo ada perantara, terus cari majikan diri yaitu Anda cari di Facebook gitu kan ada tuh biasanya loker yang majikan juga yang majikan yang share, saya langsung majikan, saya cari ART itu juga bisa. Terus ketiga yayasan gitu kan. Nah itu semuanya ada kelebihan dan kurangnya masing-masing gitu kan. Tapi di sini saya akan menjelaskan keuntungan kerja lewat yayasan gitu kan. Jadi ada beberapa keuntungan tersendiri ya gitu kan, yaitu kerja lewat yayasan gitu. Yang pertama adalah keuntungan kerja lewat yayasan yang pertama yaitu gajinya lebih tinggi gitu kan. Udah secara umum bahwa atau menjadi pemahaman umum bahwa beberapa mbak-mbak itu salah satu alasan kerja di yayasan adalah karena cari gaji yang lebih tinggi itu. Karena kenapa? Karena ibaratnya kan ada lembaganya, kayak produk itu jadi ada kopernya gitu kan, ada bungkusnya gitu kan. Jadi lembaga itu adalah bagian seperti bungkus gitu kan. Karena kalau dari mbak dari kampung diambil sama majikan langsung, otomatis kan gajinya tergantung majikannya gitu kan. Artinya kan mbaknya itu kan nggak ada backgroundnya, nggak ada nggak ada yang menaunginya gitu. Makanya gajinya juga tergantung majikannya gitu. Jadi biasanya lebih murah gitu, lebih miring gitu kan ibaratnya. Tetapi kalau yayasan pasti salah satu keunggulannya adalah gajinya lebih tinggi daripada cari majikan diri. Itu salah satu alasan kenapa mbak-mbak gabung di yayasan juga, itu gajinya lebih tinggi daripada kalau mereka cari majikan sendiri, yaitu entah majikan dari Facebook, entah majikan dari kenalannya. Dan yang kedua adalah yayasan bertanggung jawab kepada pegawai dan majikan. Artinya kepada pegawai begini, jadi ketika mbak itu si pekerja disalurkan ke majikan, itu yayasan tidak lepas tangan begitu saja. Ada banyak hal yang diurusi ketika pegawai itu bekerja di majikan. Pertama, mulai dari nanti mbak itu betah apa enggak di sana gitu kan. Si mbaknya nih pertama betah apa enggak di sana. Kedua, makanya bagaimana ketika nanti gajinya tepat waktu apa enggak, itu kan kita ngurusin. Kalau sampai sama telat gitu kan nanti kita WA majikannya, kita ingetin majikannya, pegawai kami atas nama ini udah saatnya gajian pak, begitu kan kita ingetin majikannya. Terus selanjutnya lagi ketika dia anteng di sana gitu kan, semama nanti kalau majikan si SDM-nya tadi yang udah disalurkan pengen cuti gitu kan, nah, kita kantor juga ngurusin gitu kan pengen cuti. Terus selanjutnya lagi itu yaitu masalah pergantian. Andai mbaknya nggak cocok di sana begitu tuh kan, nah itu kan nanti diganti tuh, minta ganti kali ke kantor kan. Nah itu nanti kita juga jemput, nanti kita kirim pengganti yang baru gitu kan. Jadi salah satu alasan kedua adalah kenapa kerja lewat yayasan itu lebih enak gitu kan. Lebih salah satu keunggulannya ya, yaitu dia jadi ada tempat mengadu kalau terjadi apa-apa di majikan, dan ada yang ngurusin segala keperluannya kalau udah di majikan. Nah, itu keunggulannya lah yayasan. Yang kedua, yang ketiga yaitu ada training standar ya. Training standarnya begini, minimal briefing gitu kan, karena setiap standar yayasan kan beda-beda. Jadi dikasih tahu tata kerja yang baik dan benar ketika udah dimajikan seperti ini. Nah, itu dia dikasih tahu gitu kan. Mbak kalau dia contohnya jangan main HP ya gitu kan, jangan dandan terlalu menor gitu kan, atau jangan terlalu pakai pakaian yang ketat atau terlalu terbuka. Nah itu nggak boleh gitu kan. Nah, nanti dikasih tahu gitu kan. Jadi beberapa hal yang tidak pantas dilakukan di majikan itu dikasih tahu oleh yayasan gitu kan. Jadi ada sedikit briefing atau sedikit training minimum gitu kan kepada calon pegawai itu. Jadi mbak-mbak yang nggak pengalaman kan dikasih tahu caranya kerja yang yang mendingan gitu atau yang baik gitu kan. Terus selanjutnya lagi yaitu yayasan melindungi hak-hak pekerja gitu kan. Jadi fungsi yayasan ini adalah mengontrol semua hak pekerja yang seharusnya didapatkan itu terpenuhi gitu kan. Mulai mulai pertama dia mendapatkan gaji yang layak sesuai kesepakatan kan. Jadi gaji yang layak itu standarnya normal majikan Jabodetabek itu gajinya berapa, nah itu dia mendapatkan gitu kan, dia baik cukup gitu kan. Terus yang kedua itu makannya cukup gitu kan. Terus yang ketiga dia dapat menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing gitu kan. Jadi itu salah satu hak pegawai juga. Terus yaitu hak uang cuti, nah itu salah satu hak pegawai juga. Terus dia mendapatkan tempat istirahat yang yang layak, nah itu salah satu hak juga. Terus dia dapatkan tempat tidur tersendiri, nah itu salah satu hak juga. Jadi jadi beberapa hak pegawai itu kita upayakan untuk majikan memenuhinya begitu kan. Jadi kita yayasan itu bagian
kontrol hak itu gitu. Jadi supaya hak pegawai terpenuhi. Terus lanjutnya lagi yaitu nomor 5 yaitu adalah kerjanya jelas dan tertulis gitu kan. Contoh begini, kalau job ART ya ART saja gitu kan. Jadi khusus beberes ya beberes saja. Kalau ART plus momong ya jadi ART dan momong gitu kan. Ya berarti ART, beberes dan momong gajinya lebih tinggi. Nggak bisa. Jadi gaji ART disuruh ART plus momong gitu. Di kantor perjanjiannya ART, nanti begitu dimajikan dimajikan terus ART plus momong gitu kan, itu nggak boleh gitu kan. Karena kenapa? Antara gaji ART dan gaji ART plus momong itu beda. Makanya ketika makanya di depan itu ada ada kerja yang jelas, ada perjanjian tertulis antara majikan dan kantor gitu kan. Ini jobnya apa gitu. Atau kalau mama babysitter khusus ya babysitter aja, khusus anak aja begitu kan. Jadi kenapa sih tertulis? Karena itu untuk memberikan kepastian yang jelas antara si kerjaannya, jobnya ini apa gitu kan, terus gajinya berapa. Nah itu harus ada kejelasan di awal gitu kan, supaya tidak terjadi miss ketika udah bekerja di majikan. Terus selanjutnya lagi yaitu yang nomor 6, salah satu yang enaknya yayasan adalah bisa ganti majikan. Itu kalau nggak cocok bisa ganti majikan itu dua ya. Pertama ada dua sisi. Pertama kalau mbaknya nggak cocok dengan majikan, mbaknya juga boleh ganti, telepon ke kantor, nanti kita ganti sampai ketemu cocok. Yang kedua dari sisi majikan gitu kan, kalau majikannya nggak cocok dengan mbaknya juga boleh minta ganti, ya boleh gitu kan. Jadi kami menggaransi dua-duanya gitu kan. Dari mbaknya kita akan katakan, mbak kalau nggak cocok dengan majikan, sama majikannya galak atau bawel, nah mbak boleh ganti, minta ganti ke kantor. Tetapi dari sisi majikan kita juga akan mengatakan gitu, karena kita yayasan adalah orang tengah dan bagian mengontrol dua-duanya. Pak, kalau pegawainya terlalu malas atau kerjanya nggak betul gitu kan, maka bapaknya boleh minta ganti juga ke kantor kami gitu. Jadi ada dua kan. Terus lanjutnya lagi yaitu resmi dan aman gitu kan. Jadi nomor 7 yaitu resmi dan aman gitu kan. Jadi karena yayasan itu kan jadi secara payung hukum itu udah terdaftar gitu kan, yaitu udah terdaftar dan resmi gitu kan. Jadi berarti kan lembaga resmi. Jadi lembaga yang menaungin, yang memang diizinkan untuk menyalurkan pekerja. Jadi mungkin saya rasa itu aja ya. Jadi buat mbak-mbaknya dimanapun anda berada gitu kan, itulah beberapa keunggulan bekerja di yayasan. Yang pertama adalah gajinya lebih tinggi, yang kedua yayasan bertanggung jawab, yang ketiga ada training minimal briefing, yang keempat yayasan melindungi hak pekerja, yang kelima kerjanya jelas dan tertulis, yang keenam bisa ganti majikan kalau nggak cocok. Terus selanjutnya yang ketujuh adalah resmi dan aman gitu kan, karena yayasan adalah resmi. Terus keunggulan di yayasan kami ya, di Pembantu Bagus Agensi adalah yang pertama yaitu sifat kekeluargaan. Jadinya kami lebih mengutamakan sifat kekeluargaan. Kami tidak, jadi aturannya itu dibikin mudah dan simpel. Terus walaupun ada potongan itu yang dirasa fair dan tidak memberatkan gitu kan. Jadi lebih sifatnya lebih kekeluargaan banget dan lebih mudah dan gampang. Dan kalau calon pelamar atau pelamar ada keluhan, kita juga menerima gitu kan. Jadi kami lebih mudah dan gampang dan lebih kekeluargaan, itu yang paling utama. Kalau ada perlu apa-apa juga kita akan bantu si calon pelamar, si pegawai itu. Jadi saya rasa itu aja ya. Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana yang pengen tahu keuntungan yayasan itu seperti tadi ya. Terus yayasan kami itu lebih mudah ya. Jadi dibanding yayasan-yayasan lain, yayasan kami itu lebih kekeluargaan lah pokoknya. Jadi kalau anda penasaran ya anda bisa datang saja ke kantor kami di CV Pembantu Bagus Agensi ya. Anda tinggal datang aja, ngelamar gitu kan. Untuk nomor teleponnya bisa hubungi saya Tolib ya, di bawah ini. Nomor saya berada di deskripsi ya, atau di bawah gitu kan. Sekian, jika info bermanfaat bisa di subscribe, bisa dilihat. Kalau pertanyaan bisa di kolom komen. Sekian, terima kasih.